Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Leni Marnia, NIM 773 dari kelompok 2 akan membahas materi tentang Business Combination and Consolidation. Materi pertama tentang penggabungan usaha. Penggabungan usaha adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lainnya. Yang materi kedua yaitu alasan-alasan penggabungan usaha. Jika perluasan adalah sasaran utama dari perusahaan, mengapa usaha diperluas melalui penggabungan dan bukan dengan melakukan konstruksi fasilitas baru? Berikut beberapa alasan mungkin untuk memilih penggabungan usaha sebagai alat perluasan sebagai berikut. Yang pertama, adanya manfaat biaya, yang mana seringkali lebih murah untuk perusahaan memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan dibandingkan melalui pengembangan. Yang kedua, tentang risiko lebih rendah, di mana membeli ini produk dan pasar yang telah didirikan biasanya lebih kecil risikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan pasarnya. Yang ketiga, tentang berkurangnya penundaan operasi, di mana fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan untuk segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya. Yang keempat, tentang mencegah pengambil alihan. Beberapa perusahaan bergabung untuk diakuisisi oleh perusahaan lain karena perusahaan-perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih mudah diserang untuk diambil alih. Beberapa di antara mereka memakai strategi pembelian yang agresif sebagai pertahanan terbaik melawan usaha pengambil alihan oleh perusahaan lain. Yang kelima, tentang akuisisi harta tidak berwujud, di mana penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya tidak berwujud maupun berwujud. Maka akuisisi atas hak paten, hak atas mineral, database pelanggan, atau keahlian manajemen untuk menjadi faktor utama yang memotivasi suatu penggabungan usaha. Yang materi ketiga, tentang jenis dan bentuk penggabungan badan usaha. Dilihat dari segi organisasi, usaha mengembangkan perusahaan dapat dilakukan melalui salah satu dari dua jalan sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan ekspansi atau perluasan usaha dari usaha yang telah ada atau internal business expansion. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan hanya memperluas usaha yang telah ada tanpa melibatkan unit-unit usaha di luar organisasi perusahaan. Yang kedua, mengadakan penggabungan badan usaha atau external business expansion. Dalam hal ini, untuk mengembangkan usahanya, suatu perusahaan mengadakan penggabungan sumber-sumber ekonomis yang dimiliki oleh perusahaan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rina Trifahmi, NIM 809, akan melanjutkan materi selanjutnya yang membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha. Di mana bentuk-bentuk badan usaha ini dapat dilihat melalui dua cara. Yang pertama yaitu dilihat dari jenis usaha yang bergabung. Yang poin A-nya penggabungan horizontal, di mana penggabungan horizontal ini terjadi apabila perusahaan yang bergabung menjalankan fungsi produksi dan penjualan barang yang sejenis, juga dengan adanya skala operasi yang lebih besar dan dapat menghemat berbagai macam biaya. Yang kedua, penggabungan vertikal, di mana penggabungan vertikal ini terjadi apabila perusahaan yang semula merupakan langganan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan lain atau sebaliknya, dan perusahaan itu adalah supplier bahan baku, dan kemudian mengadakan penggabungan usaha. Maka penggabungan demikian disebut dengan penggabungan vertikal. Yang C, penggabungan konglomerasi, di mana penggabungan ini merupakan kombinasi dari penggabungan horizontal dan penggabungan vertikal. Penggabungan ini terbentuk apabila perusahaan
yang bergabung bukan perusahaan-perusahaan yang sejenis dan tidak pula mempunyai hubungan langganan supplier. Dan cara yang kedua yaitu dilihat dari segi dasar hukumnya. Penggabungan usaha di mana penggabungan usaha ini dapat dibedakan. Yang pertama yaitu merger. Merger adalah penggabungan perusahaan dengan jalan kepemilikan langsung oleh suatu perusahaan terhadap harta milik dari satu atau lebih perusahaan lainnya. Dan dalam sistem hukum Indonesia menyatakan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu sebelum melakukan merger yaitu: 1. Merger yang dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan dan merger yang dilakukan atas inisiatif badan khusus penyihatan perbankan. Maka sebelum merger wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Yang B yaitu konsolidasi. Penggabungan perusahaan disebut dengan konsolidasi jika dalam proses penggabungan itu dibentuk sebuah perusahaan baru dengan tujuan untuk membeli atau mengambil alih harta milik dan mengakui hutang-hutang dari dua atau lebih perusahaan yang telah ada. Contohnya, perusahaan yang melakukan konsolidasi salah satunya yaitu antara Bank Bumidaya, BBD, atau Bapindo, atau Bank Dagang Negara, dan Bank Eksim. Keempat bank tersebut berkonsolidasi dan berubah menjadi Bank Mandiri. Yang C yaitu dengan cara akuisisi. Akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tersebut mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Yang D, afiliasi yaitu penggabungan usaha dengan cara membeli sebagian besar saham atau seluruh saham perusahaan lain untuk memperoleh hak pengendalian. Perusahaan yang dikuasai tersebut tidak kehilangan status hukumnya dan masih beroperasi sebagaimana mestinya. Contohnya, perusahaan yang melakukan afiliasi salah satunya yaitu PT Freeport Indonesia, merupakan afiliasi dari Freeport MC Roman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Oktavia Susanti, NIM 775, akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu tentang perpajakan dalam penggabungan usaha. Aspek perpajakan berpengaruh terhadap penentuan metode apa yang akan dipakai dalam penggabungan usaha selain dengan menggunakan pertimbangan hukum. Dalam akuntansi ada dua metode pencatatan yang dipakai, yaitu yang pertama purchase method dan yang kedua pooling of interest method. Yang pertama purchase method yaitu harta kekayaan yang diperoleh oleh suatu badan usaha yang melakukan pengambilan tersebut dan dicatat dan diakui sebesar nilai pasar. Hal ini mendorong perlunya pengakuan atas aktiva tak berwujud atau goodwill. Sedangkan apabila penggabungan badan usaha dengan menggunakan pooling of interest method, maka jumlah harta, hutang, dan hak para pemegang saham yang dilaporkan perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri dicatat dan diakui sesuai dengan nilai bukunya. Maka dengan menggunakan metode ini sama sekali tidak menimbulkan adanya goodwill. Keuntungan ini disebabkan harta dan kekayaan yang diperoleh oleh suatu badan usaha yang melakukan pengambilan tersebut dan dicatat dan diakui sebesar nilai pasarnya. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 469/KMK
tahun 1998 pada tanggal 30 Oktober, maka penggunaan polling of interest method tidak lagi dibatasi pada perusahaan-perusahaan tertentu, melainkan untuk semua jenis perusahaan dengan syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama, semua kewajiban perpajakan harus lunas. Yang kedua, tidak terjadi konsolidasi kerugian. Yang ketiga, penilaian aset berdasarkan nilai buku dan disusun berdasarkan sisa nilai manfaat. Yang keempat, angsuran bulanan PPh pasal 25 tidak lebih rendah dari total sebelum penggabungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode penggabungan usaha dengan polling of interest dikenakan pajak atas goodwill sebesar 10% final, sedangkan penggabungan usaha dengan menggunakan metode pembelian tidak dikenakan pajak karena pihak-pihak yang berperan dalam penggabungan usaha. Penggabungan usaha melibatkan pihak-pihak yang mengakuisisi dan entitas target. Pihak pengakuisisian merupakan pihak yang memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi pihak yang diakuisisi. Dapat diperoleh dengan cara yang pertama, dengan menghasilkan kas, setara kas, atau kas lainnya. Yang kedua, dengan menimbulkan liabilitas atau kewajiban. Yang ketiga, dengan menerbitkan kepentingan ekuitas. Yang keempat, dengan memberikan laba dengan lebih dari satu imbalan. Yang kelima, ataupun pengalihkan imbalan. Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi maupun aspek sumber daya manusianya. Pengertian kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun pengeluaran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kelengkapan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Monica, saya akan menjelaskan tentang konsolidasi. Konsolidasi merupakan sebuah kondisi di mana dua perusahaan atau lebih meleburkan diri menjadi satu untuk menghasilkan suatu perusahaan. Tindakan ini merupakan langkah untuk memperkuat bisnis melalui penggabungan. Tujuan konsolidasi yang pertama itu strategi pengembangan bagi sebuah perusahaan agar tidak mengalami kemunduran. Sedangkan yang kedua yaitu meningkatkan kekuatan bisnis dengan memperluas jaringan dan menggabungkan berbagai jenis pengalaman untuk minimalisir risiko buruk. Sedangkan yang ketiga yaitu menciptakan kreativitas dan inovasi baru di masyarakat sehingga terbentuk segmen pasar yang baru. Ciri-ciri konsolidasi yang pertama yaitu bubarnya perusahaan lama. Yang kedua itu tidak adanya proses likuidasi. Sedangkan yang ketiga itu berstatus baru. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Ratna, NIM 776. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah teman-teman saya bahas tadi, yaitu kami kelompok 2 membahas tentang kombinasi bisnis dan konsolidasi bisnis. Jadi, kombinasi bisnis ini saya langsung ambil contohnya saja. Yang dimaksud dengan kombinasi bisnis yaitu menggabungkan dua bisnis menjadi satu.
Jadi, contohnya agar mudah teman-teman pahami, yaitu jika kita ada perusahaan tentang perusahaan kafe atau kafe kopi hitam. Jadi, PT A memproduksi kopi hitam dan PT B memproduksi cappuccino. Jadi dalam kombinasi bisnis ini, ketika PT A yang memproduksi kopi hitam dan PT B memproduksi cappuccino, lalu mereka ingin menyatukannya untuk menjadi satu perusahaan dengan menggabungkan beberapa rasa. Lalu setelah menggabungkan dua perusahaan menjadi satu tersebut, dalam satu perusahaan itu mereka akan memproduksi kopi hitam, cappuccino, dan berbagai rasa kopi lainnya. Jadi itulah dimaksud dengan kombinasi bisnis. Sebelum saya melanjutkan dengan metode pencatatannya, saya akan juga membahas tentang konsolidasi bisnis. Jadi bedanya dalam konsolidasi bisnis ini, yang dimaksud dengan konsolidasi bisnis ini yaitu memperkuat bisnisnya. Jadi saya juga langsung ambil contoh. Jika perusahaan kita mengalih kepada PT A tersebut, jika PT A juga memproduksi kopi hitam, tetapi dia mempunyai banyak bahan baku, namun dalam PT A ini mempunyai kelemahan tentang bagian promosi karena berada di jauh dari keramaian. Namun PT B sangat banyak peminat namun kurang dari bahan baku. Lalu yang dimaksud dengan konsolidasi tersebut, dengan PT A mengalihkan tempatnya ke PT B dengan membantu PT B memberikan bahan bakunya, dan itulah disebut dengan konsolidasi. Jadi konsolidasi ini yaitu mematikan satu perusahaan dan memajukan satu perusahaan kembali. Bedanya dengan kombinasi tersebut tidak mematikan dua perusahaan namun saling berjalan tetapi dalam satu tempat. Dan konsolidasi mematikan satu perusahaan dan memajukan satu perusahaannya menjadi lebih maju dari dan membantu dalam bahan baku dan promosi tersebut. Begitu juga dalam pencatatan. Dalam pencatatannya ada dua metode, yaitu metode pembelian dan metode penyatuan kepemilikan. Dalam metode pembelian, kita kembali ke PT A dan PT B tadi. Ketika kepemilikan PT A dibeli oleh PT B, maka PT B mencatat nilai kepemilikannya yaitu berdasarkan nilai pasar. Yang dimaksud dengan nilai pasar yaitu nilai mampu yang bisa dibelikan, yang bisa diperjualbelikan kepada semua orang. Jika PT A tersebut mempunyai sebuah mesin dan mesin tersebut nilai buku atau nilai yang tercatat di bukunya yaitu 1 juta, tetapi pada dasarnya untuk nilai pasar yang bisa diperjualbelikan lebih dari 1 juta, maka PT B tersebut akan mencatat sebesar nilai pasar atau melebihi dari harga 1 juta tersebut, atau bisa saja disebut dengan 1.500.000, dan ini bisa menghasilkan yaitu goodwill atau nilai tambah yang akan diperoleh oleh PT A tersebut karena metode dalam pembelian ini dicatat berdasarkan nilai pasar bukan nilai buku. Tetapi banding terbalik dengan penyatuan kepemilikan, bukan dicatat dengan nilai pasar tetapi dicatat dengan nilai buku sebenarnya. Ketika harga satu mesin tersebut di PT A 1 juta, maka PT B juga akan mencatat nilai kepemilikannya 1 juta. Nah, itu dari hasil dari kelompok kami, yaitu kombinasi dan konsolidasi bisnis. Jika teman-teman kurang paham, boleh ditanyakan di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman semuanya.